Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Sehat? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang makhluk gaib selain malaikat. Apa sih makhluk gaib itu? Jadi makhluk gaib atau yang disebut juga makhluk halus, makhluk yang tak kasat mata atau makhluk astral adalah istilah yang digunakan untuk menyebut makhluk hidup yang eksistensinya tidak dapat dijangkau oleh panca indera manusia. Kata makhluk berasal dari bahasa Arab yang berarti yang diciptakan dan gaib yang artinya tidak tampak. Sehingga gaib di sini maksudnya adalah apabila dilihat dari sudut pandang indera manusia terhadap makhluk-makhluk tersebut. Di sini ibu akan menjelaskan apa saja makhluk gaib selain malaikat. Jadi makhluk gaib selain malaikat itu ada dua, yaitu jin dan setan. Kita akan bahas mulai dari yang pertama, yaitu jin. Ada makhluk gaib selain malaikat yang berada di sekitar kita. Dia adalah jin. Di antara golongan itu ada yang beriman dan ada pula yang kufur. Jin yang kufur inilah yang selalu ingin menjerumuskan manusia ke jalan yang sesat. Dia akan berusaha mengajak manusia untuk melakukan hal-hal tercela dan mendekatkan kepada dosa. Oleh karena itu, kita jangan mudah terkena bujuk rayuannya ya. Kita harus membentengi diri dengan cara rajin beribadah dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain malaikat, ada makhluk gaib yang harus kita percayai keberadaannya. Makhluk itu mempunyai tugas yang sama dengan manusia, yaitu beribadah kepada Allah. Makhluk itu ada yang beriman dan ada juga yang kafir. Siapakah makhluk itu? Betul sekali, dia adalah jin. Ada juga makhluk lain yang ingkar kepada Allah. Mereka akan menjerumuskan manusia ke jalan yang sesat. Siapakah makhluk itu? Ya, dia adalah setan. Kalian harus mempercayai keberadaan makhluk-makhluk gaib yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Jin berarti yang tersembunyi atau yang tertutup. Oleh karena itu, kalian tidak dapat melihat alam kehidupan mereka. Allah menciptakan jin sebelum menciptakan manusia. Jin diciptakan Allah dari api yang sangat panas. Di manakah jin itu berada? Jin juga berada di alam dunia ini. Hanya saja mereka berada di tempat yang kalian tidak dapat melihat atau alam gaib. Adakah di antara kalian melihat jin? Siapa saja yang meminta bantuan jin, dia pasti akan disesatkan. Misalnya, seseorang meminta bantuan kepada dukun agar sembuh dari penyakit. Kemudian dukun itu meminta bantuan kepada jin. Kemudian jin memberikan banyak persyaratan. Jika orang tersebut memenuhi persyaratan yang jin berikan, berarti ia telah menaati perintah jin. Yang kedua adalah setan. Dalam bahasa Arab, setan berarti jauh. Maksudnya jauh dari petunjuk Allah atau tersesat. Setan adalah sifat jelek yang melekat pada setiap makhluknya. Jika perbuatan jelek sudah menjadi kebiasaan seseorang, perbuatan itu akan berubah menjadi sifat jelek. Oleh karena itu, hindarilah setiap perbuatan yang jelek. Jika seseorang mempunyai sifat jelek, berarti ia telah menjadi setan. Setan dapat berasal dari golongan jin dan manusia. Pada hakikatnya, tugas jin dan manusia adalah beribadah kepada Allah. Setiap gerak-geriknya senantiasa mengharap keridhaan Allah semata. Pekerjaan jin juga sama dengan manusia. Jin muslim selalu menaati perintah Allah. Sedangkan jin kafir menggoda manusia supaya ingkar kepada Allah. Setan mengajak manusia supaya berbuat jahat. Manusia yang selalu mengajak kejahatan termasuk setan dari golongan manusia. Mereka mengajak kejahatan dengan cara merayu. Setan dari golongan jin
mengajak kejahatan dengan cara membisikkan jahat dalam hati manusia. Manusia yang tidak beriman atau tipis imannya akan tergoda oleh bujukan atau rayuan setan. Setan beserta teman-temannya akan menggoda manusia sampai hari kiamat. Mereka menginginkan agar manusia menjadi teman yang abadi di neraka. Adapun sifat serta tugas jin dan setan. Sifat-sifat jin dan setan antara lain yaitu bisa merubah bentuk seperti menyerupai manusia atau binatang. Yang kedua, bentuknya bisa menyenangkan atau menakutkan. Dan yang ketiga, jin juga sama dengan manusia. Ia memiliki hati, mata, telinga, dan lisan. Nah anak-anak, itu tadi adalah materi tentang pembelajaran hari ini. Apakah kalian sudah paham? Sudah paham semuanya? Baiklah, ternyata semuanya sudah paham ya. Oke, kalau begitu ada tugas untuk kalian kerjakan di rumah. Buku LKS halaman 71. Jangan lupa dikerjakan ya. Dan yang terakhir, kesimpulan pembelajaran hari ini. Dimanapun kalian berada, kapanpun kalian melakukan kegiatan, jangan lupa selalu berdoa, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan setan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa berdoa saat keluar rumah dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, tiada daya dan upaya kecuali yang ada di sisi engkau, maka dikatakan kepadanya, cukup sudah, engkau akan dipenuhi kebutuhanmu, akan diberi petunjuk, dilindungi, dan diselamatkan dari gangguan setan. Kemudian setan berkata kepada sesamanya, bagaimana mungkin engkau dapat mengganggu orang yang telah diberi petunjuk, dipenuhi kebutuhannya, dan dilindungi Allah. Hadis riwayat Abu Dawud. Sekian pembelajaran hari ini, mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.